Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama, bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap. Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil, hiduplah seorang raja yang sangat suka berdandan lebih dari apapun. Dia bisa menghabiskan sepanjang hari di ruang ganti, pamer di depan cermin dengan gaun baru. Jadi, untuk setiap kesempatan kehidupan, apakah itu perjalanan ke teater atau hanya sarapan, raja telah menyiapkan kain dan jubah terbaik. Dan kemudian suatu hari dua penipu tiba di kerajaan. Di jalanan ibu kota, mereka mendengar tentang seorang raja yang suka berdandan. Dan kemudian rencana licik matang di benak para penipu. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai penenun yang mampu membuat kain yang indah, lebih baik dari yang tidak bisa dibayangkan. Dan agar raja pasti memperhatikan mereka, para penipu menyebarkan desas-desus bahwa kain mereka memiliki sifat magis. Itu sama sekali tidak terlihat oleh mereka yang sangat bodoh. Ketika raja mendengar tentang penenun luar biasa yang muncul di kerajaannya, dia sangat bahagia. Bagaimanapun, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memahami penasihat dan rakyat mana yang bodoh. Keesokan harinya, raja memanggil para penenun, menghujani mereka dengan emas dan memerintahkannya untuk menjahit gaun terbaik dari kain ajaib dan benang emas. Kemudian penipu mengambil semua bahan berharga, mengambil emas dan mulai bekerja. Mereka duduk di mesin kerajaan yang kosong dan mulai berpura-pura sedang menjahit gaun ajaib untuk raja. Desas-desus tentang kain aneh menyebar ke seluruh kerajaan, dan semua orang ingin melihatnya. Raja sendiri tidak terkecuali. Dia benar-benar ingin melihat gaun itu, tetapi dia takut dia akan menjadi bodoh dan tidak akan melihat kainnya. Maka raja memutuskan untuk mengirim penasihatnya yang paling bijaksana kepada mereka, yang paling cerdas dan jujur di antara semuanya. Ketika penasihat lama datang ke bengkel, dia melihat bagaimana para penipu bekerja di belakang mesin kosong. Mereka mengangkat gaun yang tidak ada, meluruskan lipatan tak terlihat, dan memuji desain palsu. Kemudian konselor, karena takut dia akan terlihat bodoh, berpura-pura melihat gaun itu juga. Kembali ke kerajaan, lelaki tua itu tidak menemukan kekuatan untuk mengakui bahwa dia belum melihat apa-apa. Oleh karena itu, dia melaporkan kepada raja bahwa kainnya sangat bagus. Menteri mengikuti penasehat penenun. Dia memandang mesin-mesin kosong dengan cara yang sama dan takut dia sebenarnya bodoh dan tidak layak untuk tempatnya. Jadi menteri kembali menghadap raja dan memuji kain itu lebih dari yang dilakukan anggota dewan. Akhirnya raja memutuskan untuk mengagumi keingintahuan itu sendiri, hingga akhirnya dikeluarkan dari mesin. Dia mendatangi para penenun dengan seluruh rombongan abdi dalam. Tetapi baik raja maupun penasihat tidak melihat gaun itu. Namun, masing-masing mulai mengagumi pakaian itu, membayangkan bahwa semua orang benar-benar melihat kain itu. Karena puas dengan hasilnya, raja menghadiahkan salib satria yang licik dan memberi mereka gelar penenun istana. Dan kemudian tibalah saatnya ketika Anda bisa mengenakan pakaian baru. Para penenun nakal menawarkan diri untuk mengumpulkan raja sendiri. Mereka mendandani penguasa dengan celana panjang yang tidak ada, kemudian kamisol dan kaftan yang tidak terlihat. Dan semua bangsawan yang menyaksikan prosesnya hanya mengatakan betapa indahnya kostum itu dan bagaimana itu diberikan kepada raja. Akhirnya raja keluar ke jalan. Orang-orang sudah berkumpul, berharap untuk melihat pakaian megah raja. Namun, tidak satupun dari mereka yang datang tidak mengakui bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Ketika tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari kerumunan dan berseru bahwa raja telanjang. Kerumunan mengambil kata-kata ini, dan semua orang di sekitar mulai menertawakan penguasa. Raja menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi melanjutkan perjalanannya, sebagaimana layaknya seorang raja. Dan pengiringnya masih mendukung mantel yang sebenarnya tidak ada.